Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah, Bu Guru. Alhamdulillah. Dan juga Bu Guru, alhamdulillah diberi kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa suatu halangan apapun. Oh ya anak-anak, siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua, Masuk Bu. semua. Coba Ibu absen dulu nggih. Si Muryani, Ada Bu hadir. Aminati, Eti Setiawati, Wuryanto Aziz, Sri Mulyati. Alhamdulillah semuanya masuk. Baiklah anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita menyanyikan dulu lagu nasional untuk menumbuhkan jiwa patriotisme kita. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita memasuki ke materi. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'id. Dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'id. Kemudian mengucapkan dan menghafalkan Asmaul Husna dan mengimplementasikan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bernalar kritis. Dan 3. Kreatif. Anak-anak kelihatannya lesu. Oke, untuk menumbuhkan semangat, mari kita ice breaking sebentar. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah. Sudah semangat sekarang, anak-anak? Ya, baiklah kita masuki ke materi. Kita minggu lalu kita masih mempelajari surat Al-Ma'un. Ya, untuk pagi hari ini kita mempelajari Asmaul Husna. Iya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian ada bagaimana minat kalian untuk mempelajari untuk belajar pada pagi hari ini? Apakah ada minat? Apakah ada semangat, ada motivasi? Ya. Ya. Baiklah. Sekarang coba ada yang masih ingat apa arti Asmaul Husna itu? Pengertian dari Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah yang baik, Bu. Ya, bagus sekali. Nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Coba Asmaul Husna itu sendiri ada berapa jumlahnya?
99 guru. 99. Dulu waktu kelas 1 kita sudah mempelajari Asmaul Husna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, untuk kelas 5 ini ya, kita akan belajar tentang Al-Qawiyyu ya. Yang pertama Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu berasal dari bahasa Arab yang artinya kuat, keras, benar-benar keras, kokoh, penuh kekuatan atau tenaga untuk mengalahkan. Nah, jadi Allah itu memiliki Asmaul Husna Al-Qawiyyu berarti Allah Maha Kuat dan tak terkalahkan atas segalanya. Kemudian Asmaul Husna Al-Qayyum itu memiliki arti yang maha mandiri. Artinya Allah berdiri sendiri, mandiri, tidak bergantung kepada. Kemudian Asmaul Husna Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya maha menghidupkan. Allah membuat makhluknya menjadi hidup dengan memasukkan roh ke dalamnya. Selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit artinya maha mematikan. Allah merupakan satu-satunya zat yang dapat mematikan, memusnahkan seluruh makhluknya. Hanya Allah yang bersifat kekal dan tidak akan pernah hancur dan mati. Coba sampai di sini ada yang belum paham? Ada yang ingin bertanya? Silahkan sebelum guru melanjutkan ke topik selanjutnya. Sudah paham? Baik, sebentar ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang terakhir Asmaul Husna Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya yang maha membangkitkan. Allah merupakan satu-satunya zat yang dapat membangunkan manusia dari tidurnya dan membangkitkan dari kematiannya. Nah, itulah pengertian dari Asmaul Husna yang kita pelajari. Nah, dari pemahaman Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Ba'id itu, perilaku terpuji apa yang bisa kita teladani? Yang pertama, meyakini sepenuh hati bahwa Allah sumber kekuatan. Yang kedua, jika memiliki kelebihan, maka bantulah yang lemah. Ya. Yang ketiga, menjadi seorang mukmin yang kuat secara fisik dan mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghindari sifat sombong, karena semua kekuatan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini materinya demikian ya. Kemudian anak-anak, saya harapkan kalian semuanya bisa menghafal Asmaul Husna. Tadi Al-Qawiyyu ya. Al-Qawiyyu perilaku terpujinya seperti itu. Kemudian kalian bisa menghafal Al-Qawiyyu beserta artinya ya. Selanjutnya adalah perilaku terpuji meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang pertama, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Tiga, membiasakan sikap mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Anak menghafalkan ini ya, untuk sifat Asmaul Husna Al-Qayyum serta artinya. Dan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah perilaku terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Al-Muhyi tadi artinya apa, anak-anak? Al-Muhyi artinya apa? Ya, betul, Mas Suryanto. Al-Muhyi artinya maha hidup. Jadi, perilaku terpuji yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Muhyi adalah satu, memahami hidup secara hakiki bahwa tujuan hidup adalah untuk mencapai ridha Allah dengan meluruskan niat dan mengerti tugas hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Dua, memelihara kelangsungan hidup manusia. Tiga, mensyukuri hidup yang Allah berikan dengan penuh semangat dan memberi manfaat untuk sekitar. Empat, tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Lima, menjaga dan melestarikan kehidupan alam. Selanjutnya adalah perilaku terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Mumit. Kalau Al-Hayyu tadi maha hidup, Al-Mumit apa artinya? Masih ingat?
Ada yang masih ingat? Mematikan, Bu. Mematikan, ya bagus, maha mematikan. Jadi Allah itu maha mematikan semua makhluk. Nah, dari Asmaul Husna ini perilaku terpuji yang dapat kita teladani, yaitu satu, menghindari larangan-larangan Allah. Kita harus ingat ya bahwa kita itu akan mati. Jadi kita hindari semua larangan-larangan Allah karena segala tindakan kita itu ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar, anak-anak? Coba Aminati, apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Yang tahu? Nggak tahu, Bu Guru. Coba teman yang lain dibantu. Atau teman yang Merintah lain? untuk kebaikan, Bu. Ya, betul. Ya, betul. Amar ma'ruf itu menyuruh kepada kebaikan. Itu amar ma'ruf. Nahi mungkarnya, ada yang tahu nahi mungkar? Mencegah kejelekan. Ya, ya, mencegah kemungkaran atau perbuatan yang tidak baik atau maksiat. Nah, tunggu. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal kehidupan di akhirat. Kita harus mengingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Pada akhirnya kita akan mati. Dan setelah mati, maka kita akan melanjutkan fase selanjutnya ke alam barzah. Kemudian setelah hari kiamat tiba, maka kita akan hidup di alam akhirat. Nah, di situ semua amal kita akan dihisab atau diperhitungkan, amal kebaikan dan amal keburukan. Kalau amal kebaikan lebih banyak, kita akan dimasukkan surga. Kalau amal keburukan lebih banyak, maka kita masuk neraka. Maka dengan meneladani perilaku Asmaul Husna Al-Mumit itu akan bisa memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal kehidupan di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah selalu mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, maka itu akan bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang melanggar aturan agama. Tuh. Kemudian yang terakhir, perilaku terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Ba'id. Al-Ba'id itu artinya apa? Allah Maha membangkitkan. Nah, dari sini kita bisa menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Karena nanti kita akan dibangkitkan. Kemudian dari sini juga akan muncul semangat membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Kemudian optimis dan tidak putus asa. Karena di dunia ini semenderita apa kita itu ada batasnya, ada habisnya. Kemudian senang apa kita juga ada batasnya. Artinya senang dan susah itu ada batasnya, terbatas. Tapi kalau nanti di akhirat, kalau yang senang akan senang selamanya di surga, kalau menderita selamanya di neraka. Tapi selama di dunia itu selalu masih ada harapan. Jadi akan menimbulkan rasa optimis dan tidak putus asa. Yang terakhir adalah selalu bangkit dari kegagalan. Nah, ini bagaimana dalam surat Inna ma'al usri yusra, bahwa setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, ini demikian materi dari Asmaul Husna. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu, sudah paham. Tidak, alhamdulillah. Demikian. Sekarang ini ya, anak-anak akan saya bagi kelompok. Ada 2 kelompok. Kemudian itu Bu Guru ada soal-soal ini. Silakan kalian kalian kerjakan secara berkelompok. Bu Guru beri waktu 15 menit. Nanti yang sudah selesai, kelompok yang sudah selesai dikumpulkan dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita bisa mempresentasikan nanti akan Bu Guru nilai.
Ya, silakan ini. Silakan kalian bagi kelompoknya, kemudian kerjakan. Sudah jadi, Bu. Ya, ya. Ini kumpulkan ke depan. Ya, Bu. Ya, Bu.